Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bisa dipertemukan lagi. Sekarang kita sudah masuk hari ke-6 ya, dari uh, in-house training program sekolah penggerak. Bapak Ibu, apa kabarnya hari ini? Bu Devi, Bu Indah? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Bu Indah bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Bu Indah kabarnya bagaimana, Bu? Suaranya bisa terdengar nggak? Terdengar, Bu. Bu Indah, halo, suara saya masuk? Halo, Bu Indah. Suara saya masuk, Bu Indah ya? Oke, nggak apa-apa, sudah. Kita lanjutkan dulu. Namun sebelum kita memulai untuk melakukan sinkronus pada hari ini, marilah kita berdoa dulu agar kegiatan kita dapat berlangsung dengan lancar dan membawa manfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi, saya harap Bapak Ibu sudah mempelajari modul yang kemarin ada di LMS kita, yaitu tentang asesmen. Bu Devi, Bu Indah, sudah dibuka dan dipelajari modulnya? Sudah, Bu. Alhamdulillah, ya. Namun sebelum kita masuk ke materi asesmen tersebut, kita main kuis dulu ya. Sudah kelihatan di layar Bapak Ibu? Sudah, nggih? Nanti Bapak Ibu untuk menjawab, boleh jawab di chat, atau boleh juga langsung menyampaikan di sini. Kita mulai pertanyaan pertama. Siapakah Presiden pertama Republik Indonesia? Saya, Bu. Silakan Bu Devi. Insinyur Soekarno. Ya, benar ya jawabannya. Kita lanjut pertanyaan kedua. Pantun dapat dibuat tanpa rima. Benar atau salah? Salah, Bu. Bu Devi lagi. Kira-kira kenapa, Bu? Salah, Bu. Karena syaratnya pantun kan harus berima A, B, A, B, Bu. Tuh, oke. Oke, jawabannya benar. Ayo yang lain yang semangat ya. Ini pertanyaan yang terakhir. Jika teman Anda sedang mengalami masalah, menurut Anda mana yang lebih baik? Memberi nasihat lewat lisan atau tulisan? Bisa Bu Indah mungkin? Suaranya Bu Indah mboten keluar nggih? Sepertinya ada gangguan di speakernya. Bu Devi mungkin? Kalau menurut saya lebih baik memberikan nasihat itu secara lisan, Bu. Jadi kita bisa lebih tahu lebih jelas juga inti permasalahannya tentang apa, terus kita juga lebih bisa menenangkan juga gitu, Bu. Oke, bisa.
Baik, Bapak Ibu ya, ini adalah contoh kuis sederhana untuk membuka pertemuan kita pagi ini. Kira-kira Bapak Ibu ada yang bisa menyimpulkan dari berbagai pertanyaan yang tadi sudah keluar? Ini pernahkah juga Bapak Ibu sampaikan kepada anak-anak ketika di kelas? Monggo, bisa Bu Devi atau Bu Indah? Mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti ini juga sering sih Bu kalau kita lakukan di kelas, mungkin untuk memberikan penguatan materi sebelum memberikan penguatan materi atau mungkin melihat kemampuan anak-anak seperti itu Bu. Oke, benar ya. Baik, saya stop dulu untuk ini. Baik Bapak Ibu, berkaitan dengan materi yang akan kita bahas bersama pada hari ini, memang salah satu komponen yang harus kita lakukan dalam pembelajaran di sekolah, terutama untuk peserta didik itu adalah proses asesmen. Pasti Bapak Ibu sudah pernah mendengar istilah ini sebelumnya. Ada yang bisa menjawab kira-kira asesmen itu apa sih? Penilaian Bu. Penilaian, benar Bu Devi, Jadi asesmen itu adalah penilaian. Sudah keluar tayangannya, nggih? Nggih. Jadi Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini kita akan belajar untuk memahami tentang prinsip asesmen dan konsep asesmen. Asesmen ini kalau kita kenal istilah lainnya, seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Devi, ini adalah penilaian dalam pembelajaran. Mungkin selama ini kita pernah mendengar ya, ada kalanya asesmen itu hanya dilakukan setelah pembelajaran selesai. Tapi benarkah seperti itu? Baik, mari kita bahas bersama-sama ya. Jadi ini adalah pengertian asesmen. Asesmen adalah suatu penerapan dan penggunaan berbagai cara dan alat untuk mendapatkan serangkaian informasi tentang hasil belajar dan pencapaian kompetensi dari peserta didik. Jadi ini adalah cara dan alat yang kita pakai untuk mengetahui hasil belajarnya anak-anak, siswa kita. Pada prinsipnya, asesmen itu memiliki 5 prinsip. Di antaranya yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Jadi sebagai guru, kita dengan melakukan asesmen ini kita tahu mana siswa kita yang pembelajarannya itu sudah tuntas dan mana yang belum. Orang tua juga sama seperti itu, perlu tahu bagaimana hasil belajar anak-anaknya selama di sekolah. Yang kedua, asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Kalau kemarin kita sudah membahas bersama-sama tentang modul ajar, nah di bagian akhir modul ajar itu juga terdapat asesmen yang nanti kita lakukan terhadap anak-anak atau siswa kita. Apa tujuan pembelajaran yang ingin kita capai? Nah, kita perlu merancang asesmennya nanti seperti apa. Prinsip yang ketiga, asesmen ini harus dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya, memberikan informasi yang kaya bagi guru, siswa kita, dan orang tua, mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajaran, serta keputusan tentang langkah selanjutnya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pak Agung baru masuk, nggih. Ada yang ditanyakan, Pak? Itu Bu,
Tadi dengar ya Bu ya suaranya ya Bu ya? Oke, masuk. Ya, mungkin saya ingin bertanya. Tadi kan jenengan kan bilangnya bahwasanya asesmen itu kan bisa digunakan untuk mengukur siswa kita mampu atau tidaknya ya Bu ya. Nah, Ya, sekarang kalau kita mengenal peserta didik kita itu kan mempunyai karakter yang berbeda-beda ya Bu ya. Padahal kita sudah melaksanakan asesmen bahkan mungkin ke program remedial dan sebagainya itu, tapi ada beberapa siswa kita yang masih belum bisa atau mungkin belum sampai mampu menguasai KD tersebut. Itu gimana Bu? Baik Pak Agung, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ketika nanti di lapangan, kita pasti setiap kita nih di sekolah kita masing-masing pun pernah punya pengalaman seperti itu. Jadi ada murid kita yang kok sudah diajari bolak-balik tapi kok tetap tidak paham. Nah, itu sikap sekolah seperti apa? Nah, sebelum saya jawab, mungkin Bu Devi atau Bu Indah mau menjawab dulu. Kira-kira kalau di sekolah jenengan, apa langkah yang dilakukan oleh sekolah? Saya, Bu. Bu Devi atau Bu Indah mungkin bersedia menjawab? Kalau dari pengalaman saya di sekolah, Bu ya, jadi ketika ada siswa yang bisa jadi ketika proses asesmen ini bahkan sampai tahap remedial aja mereka masih belum mampu. Yang pertama saya lakukan biasanya adalah memberikan penguatan kepada siswanya terkait materi ini. Mungkin ditanya secara pribadi, mungkin ada kesulitan apa, seperti itu Pak. Tapi kalau memang masih juga belum bisa mengikuti sesuai dengan fasenya teman-temannya, bisa jadi mungkin memang siswa ini belum bisa dikatakan mampu untuk berada di fase kelas tersebut. Misalkan di kelas 2 itu di kelas 2 tapi ternyata di materi tersebut dia dirasa belum mampu ya kita gimana ya? Serba susah juga di saat seperti ini terlebih kondisi belajar juga online ya. Iya. Seperti itu. Jadi saya juga sering mengalami hal seperti itu Bapak, tapi sepertinya memberikan penguatan secara pribadi kepada mereka itu mungkin bisa menjadi jalan kalau menurut saya. Terima Iya, iya. kasih. Iya. Terima kasih Bu Devi ya atas sharingnya. Jadi memang ketika kita nanti jadi untuk melaksanakan program sekolah penggerak ini, maka asesmen yang kita lakukan itu memang benar-benar harus bisa membagi murid berdasarkan fasenya, ya. Jadi ketika murid belum atau siswa kita belum bisa untuk sampai ke fase tersebut, ya kita pada dasarnya harus mengembalikan ke fase sebelumnya supaya dia memahami dengan benar, baru setelah itu kalau memang sudah siap kita masukkan lagi sesuai dengan fase yang sudah siap. Jadi seperti itu nggih Pak Agung nggih. Baik, saya lanjutkan. Yang keempat, ini adalah asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Oke, jadi maksudnya seperti apa? Asesmen itu tidak hanya melulu tes tulis, Bapak Ibu ya, tidak hanya melulu pilihan ganda, tapi di sini ternyata bentuknya sangat banyak. Nanti akan kita bahas lebih lanjut bentuknya seperti apa. Kemudian yang kelima, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik harus bersifat sederhana dan informatif. Ini laporan kemajuan belajar, kalau selama ini kita kenal melalui rapor ya. Jadi nilai-nilai yang didapatkan itu tidak sebatas kalau dulu ada istilahnya ngaji ya, alias ngarang biji. Tapi kalau sekarang harapannya penilaian itu ya real, kemampuan peserta didik itu seperti apa. Oke. Baik, saya lanjutkan untuk ke slide selanjutnya.
Sudah pernah dengar istilah ini Bapak Ibu? Ada asesmen diagnostik, kemudian ada asesmen formatif dan sumatif. Ada yang sudah pernah mendengar istilah ini atau mungkin kemarin membaca di modul seperti apa? Pak Agung sudah mempelajari modulnya yang kemarin ya? Sudah, tinggal buka lagi. Tinggal buka lagi. Oke. Jadi Bapak Ibu, tentu asesmen ini sebenarnya sudah jauh, saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah paham, tapi mungkin tinggal prakteknya saja ya. Jadi asesmen itu secara umum ada 3. Ada asesmen diagnostik, ini dibagi 2, ada non-kognitif dan kognitif. Yang kognitif ini dibagi lagi jadi 2, ada formatif dan sumatif. Jadi nanti berkaitan dengan kurikulum yang berlaku, yang berpusat kepada siswa, maka dengan asesmen diagnostik ini digunakan untuk sebagai guru itu kita bisa tahu kemampuan dasar peserta didik kita dan kondisi awal siswa kita seperti apa. Kalau Bapak Ibu pernah melakukan, saya yakin semuanya pasti pernah melakukan, di awal pembelajaran bisa jadi saat kita pertama kali bertemu dengan anak-anak, pasti di antara kita itu sudah pernah tahu ya, atau tanya ke anak-anak, misalnya alamatnya di mana, orang tuanya kerja apa, sehari-hari apa yang dilakukan di rumah, hobinya dan sebagainya. Nah, ternyata ini sangat penting sekali untuk kita sebagai guru nantinya supaya dapat mengetahui karakteristik siswa kita itu seperti apa. Akhirnya apa? Model pembelajaran yang nanti kita berikan ke anak-anak pun bisa sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Ya. Itu apa sandine, Mak? Kemudian untuk asesmen diagnostik kognitif, ini tujuannya adalah untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Kemarin saya lihat di LK yang sudah Bapak Ibu kumpulkan, rata-rata semuanya sudah paham bagaimana membuat asesmen diagnostik baik yang kognitif ataupun non-kognitif. Berikutnya Bapak Ibu, ini adalah perbedaan konsep antara asesmen yang formatif dan sumatif. Bisa Bapak Ibu cermati ya, di dalam tabel ini. Ini berhubungan dengan nanti konsep asesmen itu seperti apa. Biasanya kena kita, Mak. Yang paling penting di sini adalah kita sebagai guru diharapkan dapat memberikan proporsi yang lebih banyak pada pelaksanaan asesmen formatif daripada sumatif. Kenapa? Karena formatif ini kan yang berlangsung ketika proses pembelajaran. Kita menggali kemampuan anak-anak dalam berpikir kritis, kemudian bagaimana mereka itu berkreasi di kelas, kemudian memahami materi yang kita sampaikan itu seperti apa, itu sangat penting. Daripada asesmen sumatif yang ini biasanya hanya ada di akhir pembelajaran. Selanjutnya kita masuk ke konsep asesmen Bapak Ibu ya. Ini kenapa yang ada di tengah itu jadi titik berat, karena pada pelaksanaan kurikulum sekolah penggerak ini nanti asesmen atau penilaian yang kita lakukan itu dilakukan tidak hanya sebagai evaluasi di akhir proses pembelajaran, tapi yang penting adalah untuk perbaikan proses pembelajaran. Ini yang terjadi saat ini ya. Jadi bobot antara assessment of learning dibandingkan dengan dua tujuan asesmen yang lain itu ternyata lebih banyak asesmen yang of learning ya. Of learning itu artinya hanya berpaku pada
akhir proses pembelajaran. Kita kurang memperhatikan bagaimana ketika pembelajaran itu berlangsung, kita menggali kemampuan anak-anak, kemudian bagaimana mereka berkomunikasi, berkolaborasi dengan teman-temannya. Nah, itu sangat jarang sekali kita lakukan. Harapannya dengan kurikulum yang baru justru sebaliknya. Yang lebih berat harusnya adalah asesmen untuk pembelajaran dan perbaikan di pembelajaran ini. Oke? Ini ya, jadi konsep dan prinsip asesmen tadi yang sudah kita lakukan. Harapannya adalah proses ini lebih penting daripada hasil akhir. Demikian Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sesudah kita Sudahkah bisa dipahami? Saya mau menanyakan, Bu. Silakan Bu Devi. Untuk asesmen formatif yang non-kognitif itu, apa harus selalu dilakukan sebelum pembelajaran, Nggih? Diagnostik non-kognitif. Iya. Ya, oke. Ini nggih. Untuk asesmen diagnostik yang non-kognitif ini, Bapak Ibu, memang harapannya harus dilakukan sebelum kita memulai proses pembelajaran. Jadi kita menggali karakteristik belajarnya anak-anak itu seperti apa. Nah, bisa jadi nanti di kelas, pada pelaksanaannya pun, kita akan memberikan treatment pembelajaran yang berbeda sesuai dengan karakternya anak-anak. Kan kuncinya pembelajaran ini adalah berpusat kepada siswa. Jadi tidak boleh kalau semuanya disamaratakan ya, karena memang gaya belajarnya anak masing-masing itu juga berbeda. Sudah Bapak Ibu nggih? Ini kita waktunya sudah terbatas. Saya hanya mengingatkan untuk tugas ansinkronus Bapak Ibu nanti sudah bisa dicek di LMS dan mohon dikerjakan dengan baik dan benar ya, sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu. Oke, kita berjumpa lagi besok di hari ke-7. Semoga kita sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam